Selamat berjumpa kembali, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan obrolan dengan topik Nur Ilahi atau Cahaya Allah. Namun, sebelum masuk ke dalam pokok obrolan, setiap mengawali obrolan, saya akan mengingatkan kita semua dengan mengulang dan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya, untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi hendaklah kita sadar dan ingat bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri demi terwujudnya akhlak mulia dan budi pekerti luhur yang tercermin dalam tingkah laku, perbuatan, dan tutur kata kita sehari-hari. Dan bukan, sekali lagi, bukan untuk mencari pahala sebagai tiket masuk surga. Pertanyaannya, sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti luhur tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan, dan tutur kataku sehari-hari? Apabila sudah, bersyukur kehadiratnya. Tetapi apabila belum, mari bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Dengan niat memperbaiki diri, mari kita melanjutkan obrolan dengan topik Nur Ilahi atau Cahaya Allah. Pertanyaannya, Dek Bayu dan saudara-saudaraku budiman, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan Dek Bayu membaca Al-Quran Surat An-Nur ayat 35 dengan tenang dan dirasakan melalui rasa yang merasakan atau melalui rasa pangrasa. Dek Bayu mulai membacanya. Allah dalam kurung pemberi cahaya dalam kurung kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu,
Stop, kata saya. Tolong direntangkan tangan kanan Dek Bayu ke arah timur, yang mengisyaratkan pohon zaitun tidak tumbuh di sebelah timur sesuatu. Setelah dilaksanakan, tolong dibaca selanjutnya, kata saya. Dan tidak pula di sebelah baratnya. Stop, kata saya lagi. Tolong direntangkan tangan kiri Dek Bayu ke arah barat. Tangan kanan sudah boleh istirahat untuk membawa kitab Al-Qur'annya, yang mengisyaratkan pohon yang banyak berkahnya atau pohon zaitun tidak tumbuh di sebelah barat sesuatu. Setelah dilaksanakan, saya berkata, silahkan dari peragaan tadi, Dek Bayu simpulkan sendiri. Di mana kira-kira tumbuhnya pohon zaitun atau pohon yang banyak berkahnya tersebut. Dek Bayu tidak bersuara, tetapi tangannya menunjuk ke dadanya sendiri lalu berucap, di sini Pak. Tepat 100 buat Dek Bayu. Disitulah keberadaan atau dununge cahaya Allah atau nur ilahi yang oleh nenek moyang kita disamarkan atau dikiaskan dengan sebutan Satrio Piningit. Baik Pak, terima kasih. Sudah paham sekarang, tegas Dek Bayu. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca dalam buku saya yang lain dengan judul Sang Suci atau Satrio Piningit yang dibukukan 13 April 2012. Catatan: dalam penggalan penafsiran surat An-Nur ayat 35 tertulis Allah dalam kurung pemberi cahaya dalam kurung kepada langit dan bumi. Mestinya kata dalam kurung pemberi dan kepada ditiadakan, sehingga bermakna Allah cahaya langit dan bumi. Karena memang demikianlah adanya bahwa Allah meliputi cahaya langit dan bumi. Tetapi bila kata dalam kurung pemberi dan kepada tetap tertulis seperti terdapat dalam terjemahan ayat tersebut, berarti Allah dikerdilkan dan dianggap berada di luar sistem, layaknya sebuah senter atau baterai yang menyorot agar menerangi langit dan bumi. Ungkapan seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar, tidak lain adalah wadak atau jasad manusia. Karena bila wadak atau jasad manusia itu dianalisis, tentunya juga
merupakan rangkaian lubang. Dalam hal ini disebut pori-pori yang melingkupi atau yang membungkus sekujur tubuh manusia, tetapi tidak tembus. Mari diandaikan lubang itu tembus layaknya pipa. Sudah barang tentu bila manusia dilihat dari belakang tembus ke depan, bila dilihat dari depan tembus ke belakang. Bila manusia dilihat dari samping kiri dapat tembus ke samping kanan, dan sebaliknya bila dilihat dari samping kanan dapat tembus ke samping kiri. Kalau demikian kondisinya, bukan wadak atau jasad manusia namanya, melainkan ya pipa itu tadi. Sebagai kenyataan, dapat dilihat telinga kanan dan kiri manusia berlubang dengan posisi segaris. Tetapi bila dilihat dari sisi kanan, tidak dapat tembus ke sisi kiri. Sebaliknya, bila dilihat dari sisi kiri, tidak dapat tembus ke sisi kanan. Dengan demikian, bukan pipa namanya, tetapi wadak atau jasad manusia. Jadi, Satrio Pinginit itu keberadaannya atau dumunung di dalam wadak atau jasad manusia. Apapun bangsa dan suku bangsanya, apapun warna kulit dan bahasanya, apapun kepercayaan dan agama, serta adat dan budayanya. Dengan kadar yang sama, karena berasal dari tempat yang sama. Dan kembalinya pun ke tempat yang sama, yaitu ke sisi Allah, Tuhan yang Maha Suci pada saatnya nanti. Jadi mohon diingat, bukannya kembali ke surga atau neraka. Al-Quran Surat Yasin ayat 83. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Sehubungan dengan hal tersebut, mari mulai saat ini dibudayakan atau dibiasakan manakala memandang orang lain, tak ubahnya memandang diri kita sendiri. Bila bertegur sapa dengan orang lain, tak ubahnya bertegur sapa dengan diri kita sendiri. Manakala memperlakukan orang lain, tak ubahnya memperlakukan diri kita sendiri. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, silahkan dikembangkan sendiri. Oleh karena itu, hendaklah kita sadar dan ingat, atau eling kalau bahasa Jawanya, secara terus-menerus tanpa terputus. Atau
mendirikan sholat, bahwa Satrio Piningit yang ada di dalam wadah si pejabat, si karyawan, si pembantu, si pengemis, si jembel sekalipun sama dengan Satrio Piningit yang ada dalam diri kita sendiri. Sekali lagi, perlu disadari dan diingat bahwa ruh atau sang suci yang oleh leluhur tanah Jawa dikiaskan sebagai Satrio Piningit berasal langsung dari Yang Maha Suci, merupakan sebagian dan bagian yang tidak terpisahkan dari Yang Maha Suci. Jadi, sesungguhnya manusia itu memiliki sifat-sifat keilahian layaknya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci. Dan itulah yang dimaksud dengan nur ilahi atau cahaya Allah yang bersemayam dalam diri dan selalu bersama atau menyertai kapanpun dan dimanapun kita berada. Di mana dia? Dia akan dijelaskan dalam obrolan berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Perlu saya sampaikan di sini dan mohon dipahami bahwa dalam obrolan ini saya tidak ada niat atau maksud menggurui panjenengan atau menyalahkan siapapun. Sama sekali tidak. Tetapi hanya sebatas sesama orang beriman yang wajib menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Dan bukan, sekali lagi, bukan untuk mencari pengakuan dan pengikut. Dengan harapan obrolan ini dapat menginspirasi kita untuk melakukan introspeksi atau mawas diri menuju kebenaran ilahi. Untuk selanjutnya, pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Karena segala laku atau tindak perbuatan kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi, bila dari obrolan kita ini kiranya ada yang tidak berkenan, ya mohon dikesampingkan saja. Tetapi bila berkenan, mohon untuk tidak serta-merta mengikuti. Tetapi tolong dilakukan cross-check terlebih dahulu dengan kitab sucinya. Dengan demikian, bila memang sesuai Al-Quran, kemudian panjenengan
atau Anda melaksanakan, itu berarti Anda melaksanakan sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kebetulan derap langkahnya seirama dengan derap langkah saya berpijak di atas jalan yang lurus menuju sasaran yang sama, yaitu ke sisi yang maha suci pada saatnya nanti. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di obrolan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.